Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Marilah kita evaluasi, apakah ibadah Ramadan yang kita lalui sudah dilaksanakan dengan maksimal atau masih minimal? Apakah rangkaian ibadah Ramadan yang kita lalui setiap hari sudah menunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa, atau sebaliknya ibadah terasa hampa? Apakah rangkaian ibadah Ramadan yang kita laksanakan berdampak positif di kehidupan sehari-hari atau tidak berdampak sama sekali? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita tanya diri sendiri dengan hati yang jujur dan pikiran yang tenang. Apapun jawabannya, semoga menjadi pelajaran terbaik dan motivasi untuk meningkatkan ibadah di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan tahun ini. Ada satu kisah yang menarik diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Pada anak tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga pada anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai dengan yang ketiga tadi?" Rasulullah SAW menjawab, "Pada anak tangga pertama, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang." Kemudian pada anak tangga kedua, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga yang ketiga, aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, dari hadis di atas dapat disimpulkan ada 3 golongan manusia yang celaka dan merugi. Yang pertama, orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW tidak membaca sholawat, bahkan terkesan acuh tidak acuh. Sudah menjadi keharusan selaku umat Islam yang mendambakan syafaat Nabi, kita harus selalu mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. Paling tidak di setiap kali disebut nama beliau, sebagai bentuk rasa cinta dan ta'zim, kita bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang yang tinggal bersama orang tuanya tapi tidak membuatnya masuk surga. Kewajiban seorang anak adalah taat dan patuh kepada kedua orang tua, menyayangi, menghargai dan merawatnya ketika sudah tua. Betapa banyak orang yang tinggal bersama orang tua tapi mereka tidak merawat,
tidak diperhatikan, bahkan ada yang dimasukkan ke panti jompo. Sang anak keberatan tinggal dengan orang tuanya yang sudah tua renta. Mereka dianggap menyusahkan, membuat repot, menyita banyak waktu dan alasan-alasan lainnya. Orang semacam inilah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, termasuk orang yang sangat merugi. Seharusnya dengan merawat orang tuanya yang sudah tua dan menyayangi mereka akan membawa sang anak masuk surga. Malah sebaliknya, dia tidak masuk surga karena menelantarkan kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Lantas orang yang merugi ketiga adalah golongan orang yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Inilah golongan orang yang sangat merugi. Bagaimana tidak, ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, ampunan Allah terbentang luas siang dan malam. Pada malam 10 hari terakhir, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika kemuliaan bulan Ramadan tidak kita manfaatkan untuk beribadah dengan baik, dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang merugi karena tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ciri-ciri yang jelas tentang siapa saja orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah. Namun kita sendiri dapat mendeteksi apakah kita mendapatkan ampunan atau tidak, bisa dilihat dari semangat kita dalam menjalani ibadah Ramadan. Jika kita berjuang sekuat tenaga, bersungguh-sungguh menjalankan ibadah yang wajib dan berupaya menunaikan ibadah yang sunnah, insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita terang-terangan meninggalkan kewajiban Allah di bulan Ramadan, orang semacam ini tentu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ada dua tanda orang yang merugi dan tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang tidak dapat mengalahkan hawa nafsunya. Yang termasuk golongan ini adalah orang yang tidak dapat menjaga mata, telinga, mulut, tangan, hati, serta semua jiwa dan raga dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal puasa kita. Mereka berpuasa secara zahir, tetapi anggota badan, matanya, telinganya, lisan, tangan, kaki, hati, dan pikiran masih berbuat maksiat, tidak terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, muslim yang dengan sengaja meninggalkan ibadah puasa tanpa udzur syar'i. Yang termasuk kategori udzur syar'i adalah orang dengan safar melakukan perjalanan minimal 83 km. Kemudian orang yang sedang sakit atau wanita hamil dan menyusui yang dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan. Di luar aspek ini, semua muslim diwajibkan berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW memberikan keterangan lagi, bagi muslim yang tidak ada udzur syar'i, tidak berpuasa Ramadan, Allah tidak akan menerima puasa meski dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun lamanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan tanpa udzur merupakan dosa besar. Apalagi jika meninggalkan puasa sebulan penuh tanpa udzur syar'i, tentu dosanya lebih besar. Oleh karena itu, seorang yang ingin selamat di dalam kehidupannya, hendaklah dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sehingga meraih keberuntungan di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, marilah di penghujung khutbah pertama ini, khatib mengajak kepada kaum muslimin bersama untuk memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan, baik sholat fardu, sholat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Apalagi Allah Ta'ala menganugerahkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan.
Marilah kita sambut Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak ibadah. Siapa tahu kita bersungguh-sungguh ibadah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Seberapapun dosa manusia, selama dia mau bertaubat nasuha, Allah taala akan mengampuni dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Teriring doa, semoga Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik lagi dan istiqomah lagi di jalan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang solih, yang akan keluar sebagai pemenang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allaha yuhibbul makarimal umur wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.